Si Budiari ini kenapa? Apa dia ngerasa punya backingan penguasa sampai berani membuat tuduhan serius terhadap Mas Pram? Dalam struktur tim ses Mas Pram itu nggak ada Mr. T yang katanya jadi tersangka mafia judol. Bahkan nggak ada yang namanya berinisial T. Lu nggak usah sotoy. Artinya Budi Ari waktu itu sudah memberikan semacam sinyal bahwa di aparatnya sendiri dia menemukan ada pelanggaran. Ada pelaku. Akan Ini ditindak. level-level direktur nih Oh, katanya. akan ditindak. Akan ditindak level-level direktur nih. Berarti begini. Dia nyebut nama beberapa, Mhm. ya kayaknya ada namanya yang ditangkep ini. Ya, Oke. gitu. Berarti Tapi menariknya, Zulkarnain ini ternyata juga salah satu kader PDIP yang menjadi tim sukses kampanye Ganjar Pranowo sampai Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Nah, berdasarkan hal tersebut, masyarakat ramai-ramai nih di sosial media meminta polisi untuk memeriksa aliran dana haram judi online arahnya kemana. Pak Prabowo ini mah nggak kaleng-kaleng. Soal urusan berantas judi online ini, waduh, bersih-bersihnya tuh sampai ke kolong-kolong. Bukan cuman ngeberantas judi online para bandar, para pelaku yang merugikan negara dan juga rakyat di luaran sana. Bahkan di tubuh kementeriannya sendiri, Pak Prabowo tuh bersih-bersih. Buktinya ada belasan orang dari Kementerian Komdiji itu disikat sama Pak Prabowo sebagai orang-orang yang menghalangi penertiban soal judol ini karena mereka berlaku ya, berperan sebagai backing dari para bandar judol ini. Nah, kemudian ketika membahas Komdiji, ini ada teriakan dari orang-orang di luaran sana, ya kalau gitu Menteri Kominfo yang dulu juga diproses. Ini kan orang-orangnya beliau gitu. Ini kan orang-orangnya Pak Menteri yang dulu gitu. Nah, kemudian di waktu terpisah, Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini dikonfirmasi. Katanya Bapak mau diperiksa soal judul. Gimana nih Pak? Gitu. Jawaban Budi Ari gampang, slow, agak terbuka, belak-belakan gitu ya. Yang pertama dia siap untuk diperiksa, yang kedua dia menyebutkan ada sangkut pautnya orang-orang yang disikat sama Pak Prabowo sebagai backing yang berada di Komdiji ini terkait dengan salah satu partai. Sontak orang partai ini marah-marah dong, ya kan? Si Budiari ini kenapa? Apa dia ngerasa punya backingan penguasa sampai berani membuat tuduhan serius terhadap Mas Pram? Dalam struktur tim ses Mas Pram itu nggak ada Mr. T yang katanya jadi tersangka mafia judol. Bahkan nggak ada yang namanya berinisial T. Lu nggak usah sotoy. Cuman karena modal foto doang, terus langsung bilang Mr. T ada di struktur tim ses Mas Pram. Lu tahu dari mana? Emang lu ada di dalam tim sesnya Mas Pram? RK juga pernah foto bareng sama Mr. T. Apakah itu artinya RK juga kaki tangan mafia judi online? Kalau cuma berdasarkan foto, terus lu bilang Mr. T itu adalah tim sesnya Mas Pram, kenapa nggak sekalian aja lu bilang Jokowi adalah bos judolnya? Karena Mr. T itu pernah foto bareng Jokowi juga. Berani nggak? Justru lu yang seharusnya dituduh dan dicurigain ngebackingin judi online di Indonesia. Karena justru dari hasil penelusuran pihak berwajib, semua mengarah ke Kominfo tempat lu kerja dulu. Jangan karena lu takut ketahuan, terus jadinya lempar bola panas sambil nuduh Mr. T jadi tim sesnya Mas Pram. Lu gak hebat-hebat amat. Dan backingan lu juga gak keren-keren amat. Gak usah belagu lu. Apa lo? Ya Anda yang belagu, teriak-teriak kayak orang lain budek aja. Biasa aja ngomongnya. Emang kalau ngomong biasa terus orang lain gak denger. Teriak itu bukan menjadikan apa yang Anda omongkan jadi lebih benar. Ngomong bener walaupun gak teriak, tetap nilainya bener. Ngomong salah tapi pakai teriak, itu tetap salah. Emang teriak terus jadi bener. So keren lu. Ya. Saya juga bisa ngomong gitu, maksudnya gitu. Jadi kalau bikin konten terus teriak-teriak bukan kemudian jadi keren, enggak sih, jauh. Soal keren, soal bener itu urusan lain sih. Ya kalau misalkan Budi Ari menganggap orang-orang di belakang Rano Karno dan juga Pramono Anung ada beberapa oknum atau satu oknum yang terlibat terkait dengan judi online, diproses saja. Kalau Anda kemudian jadi emosi, ya justru itu mencurigakan Bapak. Ya kan? Kalau bener biasa aja, biasa aja.
Justru kalau Anda sedikit emosi, terpancing. Nah, kenapa terpancing? Biasa aja. Ya ini aja diperkarakan, disidangkan, dilaporkan, diproses itu dia. Kalaupun ngerasa benar gak ada sangkut pautnya dengan judi online, kan dia tenang-tenang aja. Orang bener tuh tenang kok. Ya mana ada orang bener ngerasa gak ada salah terus panik. Kenapa nyolot? Biasa aja. Biasa saja Bapak. Sekali lagi, teriak tidak menjadikan kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut Anda jadi semakin benar. Benar atau enggak ada urusan ngomongan teriak atau ngomong dengan cara yang biasa aja. Begitu Bapak. Saya terakhir podcast sama Budi Ari ini. Waktu itu di tengah-tengah podcast, videonya masih ada tuh. Kapan itu? Sebelum Sebelum 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober. Oktober. Di tengah-tengah podcast Berarti dia Budi Ari masih Menkominfo. masih Menkominfo. Oke. Di tengah-tengah podcast dia minta stop. Hmm. Stop dulu, ini off the record. Oh. Ya gitu. Jadi ada banyak hal yang dia sampaikan waktu itu gitu. Nah, dan video off the recordnya harusnya masih ada di Total Politik. Gitu. Dan ini kan karena kita menghormati narasumber, minta itu dipotong ya harus kita potong gitu. Ya kan? Itu bukan omongan. Jadi yang saya ceritakan sekarang ini adalah interpretasi saya terhadap Apa yang dipotong itu? apa yang diomongin sama Budi Ari oke. gitu, bukan verbatimnya. Verbatimnya ada di potongan itu. Oke. Nah, Bang Budi Ari itu waktu itu mengatakan bahwa dia sangat yakin waktu itu, menurut saya nih. Dia bilang dia sangat yakin ya. Dia bilang bahwa nanti dulu kita bahas itu soal judul. Kenapa Bang? Ini saya udah bicara sama penegak hukum, sama polisi, sama inspektorat segala macam udah saya kumpulin, udah gua kumpulin semua. Ini beberapa minggu ke depan akan heboh. Banyak yang ditangkap. Akan heboh. Ya, dia bilang gitu. Artinya Budi Ari waktu itu sudah memberikan semacam sinyal bahwa di aparatnya sendiri dia menemukan ada pelanggaran. Ada pelaku. Akan Ini ditindak. level-level direktur nih Oh, katanya. akan ditindak. Akan ditindak level-level direktur nih. Berarti begini. Dia nyebut nama beberapa Mhm. ya. Kayaknya ada namanya yang ditangkep ini. Ya, Oke. gitu. Berarti Oke, sebenarnya Budi Ari mungkin berpikir, ini juga interpretasi saya ya. Interpretasi ini. Budi Ari mungkin berpikir barangkali saya masih akan dipakai di pos yang sama. Ya kan? Makanya nanti setelah saya kalau mau di pos yang sama saya akan tindak baru nih orang-orang Iya, ini. mungkin dia juga akan menikmati perayaannya dia jadi kominfo yang baru mungkin ya. Itu interpretasi nih gitu. Tapi waktu itu dia bilang jangan diomongin sekarang. Kalau diomongin sekarang nanti jadi rame, mungkin ada gerakan dari orang-orang ini gitu. Tapi memang beberapa nama yang dia sebut itu memang muncul. Berarti Pak Menteri Wow. sudah tahu sebenarnya ada Bukan hanya tahu, dia udah ngumpulin, udah ketemu Berarti aparat tinggal hukum segala macam. tinggal ditindak. Iya kan sebenarnya. beberapa minggu lagi dia bilang waktu itu. Iya, Ini beberapa minggu lagi. Persisnya omongannya kayak apa, ada videonya di Total Politik. Ya saya nggak akan bisa naikin itu tanpa Bang Muni approval. Iya, Karena ini permintaan Bang Muncas gitu. Oh, jangan dinaikin dulu waktu itu. Karena alasan dia kan momentum waktu itu. Tuh, gimana Bang? Ini di podcastnya Total Politik katanya Bang Muni alias Bang Budi Ari yang dulu masih menjabat sebagai Menkominfo, kata Ari Putra ya ini pengampu kayak apa aja. Hostnya podcast Total Politik mengatakan bahwa off the record pernah dia nyuruh kamera dimatiin semuanya, gak ada alat perekam nyala. Dia pernah bilang sebenarnya Budi Ari sudah menyiapkan beberapa langkah, sudah ngumpulin nama-nama, sudah lobby ke sana kemari ke para penegak hukum, niatnya memproses orang-orang yang dia catat sebagai orang-orang terlibat dalam judi online yang ada di tubuh Kominfo waktu itu ya, namanya Kominfo, sekarang Komdigi. Tuh, berarti kalau misalkan si Budi Ari ini sudah punya niatan untuk nyikat orang-orang ini, bagaimana kemudian dia dituduh terlibat, Bang? Abang yang nyolot tadi gimana nih keterangannya, kejelasannya? Mau nggak di-compare sama keterangannya Ari Putra dari Total Politik nih? Anda nyolot-nyolot dulu sih.
pakai keluar kalimat-kalimat binatang, kebun binatangnya segala. Seperti saya bilang, Anda teriak-teriak nyolot itu bukan berarti apa yang Anda katakan jadi benar. Ya cuman kenceng aja. Iya, kalau teriak kan jadinya kenceng. Teriak itu tidak ada hubungannya tentang apa yang Anda sampaikan tuh benar atau salah. Salah pun kalau diucapkan dengan kata teriak ya bisa doang, ya bisa aja maksudnya gitu. Ya bisa kan. Nah, ini ada pengakuan baru nih dari Ari Putra yang mengatakan Budi Ari itu sebenarnya sudah punya rencana untuk nyikatin orang-orang ini. Dan konfirmasi kata Ari Putra, salah satu nama yang disebut sama Budi Ari di obrolannya dengan orang-orang total politik yang off the record, jadi tidak ada rekaman yang diunggah, bahkan tidak ada rekamannya mungkin. Ada rekaman tadi ya, cuman tidak diunggah begitu. Namanya ada salah satu yang kesikat juga waktu itu. Yang akhir-akhir ini ya, yang akhir-akhir ini ada 8 atau berapa orang-orang dari Komdiji yang kesikat jadi backing judi online. Tuh, confirm berarti si Budi Ari ini punya niatan yang oke, yang benar waktu itu ya. Sudah mengkonsolidasi kekuatan dan sudah mengkonsolidasi ke penegak hukum maksudnya. Gitu. Gimana nih Bang? Tadi yang nyolot-nyolot tuh gimana? Zulkarnain tersangka kasus judi online ternyata tim suksesnya PDIP untuk Pilkada Pramono Anung. Kok bisa? Jadi Zulkarnain adalah salah satu tersangka nih yang ditangkap polisi karena kasus judi online. Dirinya diduga menjadi penghubung langsung antara bandar judi online dengan pihak kementerian. Tapi menariknya, Zulkarnain ini ternyata juga salah satu kader PDIP yang menjadi tim sukses kampanye Ganjar Pranowo sampai Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Nah, berdasarkan hal tersebut, masyarakat ramai-ramai nih di sosial media meminta polisi untuk memeriksa aliran dana haram judi online arahnya kemana. Karena kita semua menduga kalau aliran dana judi online yang besarnya bukan main, ternyata dijadikan sumber dana kampanye oleh mereka, termasuk dana kampanye Pramono Anung di Jakarta. Karena kalau mau berantas korupsi sampai judi online, kita harus sampai akar-akarnya. Jangan cuma mereka yang ketahuan aja. Kita juga yakin lah kalau PPATK dan polisi bisa telusuri aliran dana mereka. Oke, ya saya setuju sih kalau ada dugaan kemudian terungkap dugaan itu menjadi sebuah tuduhan yang benar, terbukti, semua alat bukti cukup, ditindak, ya saya minta penindakannya nggak tebang pilih, semuanya mesti disikat sih, termasuk penerima aliran dana. Saya sepakat sih. Jadi makanya jadi penting gitu. Kemarin diberitain rame banget kan ada salah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantoni. Ini masih kader PDIP yang dituduhkan sebagai tim sesnya Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Nah kan dari orang PDIP ini nolak gitu, membantah. Mana nih dari laporan yang sudah kita laporkan ke KPU, tidak ada yang namanya inisial T ini, si Tony ini nggak ada nih, Tony Jul atau Tony siapa namanya, Tony Tomang istilahnya atau julukannya. Ini nggak ada yang namanya Tomang, yang namanya Tony Tomang atau Tony Jul tuh nggak ada. Ternyata yang namanya Apriliantoni alias Tony Tomang alias Tony Jul yang kader PDIP ini itu tim kampanye PDIP pemenangan pilkada. Jadi nggak ngurusin spesifik di salah satu daerah, emang secara pusat aja. Yang namanya Zulkarnain Apriliantoni ini terdaftar sebagai tim sosial media, tim kampanye, tim pemenangan pilkada di 2024 ini. Begitu Bang, emang secara spesifik tidak ada namanya Zulkarnain Apriliantoni terdaftar di KPU Jakarta, memang. Tapi yang namanya Apriliantoni Zulkarnain ini terdaftar di tim pemenangan PDIP, begitu keterangannya. Saya cuman baca nih, saya cuman menyampaikan nih, jangan dimarahin saya, nanti teriak-teriak lagi. Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan dirinya tak mengenal sosok T sebagaimana yang dilontarkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dalam kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji. Saat ditanyakan apa langkah yang bakal dilakukan atas tudingan dari Budi Ari, Pram menegaskan hal itu biar menjadi urusan dari tim pemenangan alias tim suksesnya. Diketahui, tim ses pasangan Pramono Anung Rano Karno telah mengeluarkan somasi terbuka kepada Budi Ari untuk meminta maaf dan meralat ucapannya terkait sosok T yang disebutnya merupakan tim ses dari pasangan Pram dan Rano. Somasi ini terkait dengan pernyataan yang disampaikan Budi Ari di media massa dan publik bahwa tersangka mafia judi online di Komdiji berinisial T alias Tony Tomang alias Zulkarnain Apriliantoni merupakan ketua bidang konten sosial media tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno.
Bidang Hukum dan Advokasi Tim Ses Rano Karno dan Pramono Anung menegaskan sosok berinisial T yang disebutkan Budi Ari bukan merupakan bagian dari tim sesnya, apalagi menjadi ketua bidang konten sosial media. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam atau sampai 14 November 2024 Budi Ari tak juga meminta maaf, maka tim ses bakal mempolisikan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu. Lihat wajahnya juga enggak, orang yang mana juga saya Mas Pram, kalau saya kan punya tim pemenangan. Saya tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh tim penuhnya. Lah kok jadi begitu Pak Pramono? Saya tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh tim pemenangan. Itu tim Bapak. Gimana sih? Anda memang calonnya dan itu tim Bapak. Tapi bukan berarti kemudian kalimatnya saya tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh tim pemenangan. Lah gimana ya bentuk pertanggungjawabannya Anda sebagai calon yang digerakkan, yang menggerakkan tim paling tidak ya. Ya masa itu timnya inisiatif, geraknya kan enggak juga, pasti ada rapat-rapatnya, ada bahas ini bahas itu, namanya juga tim. Jadi kalimat yang Bapak tadi sampaikan, saya tidak terlibat dengan apa yang tim saya laksanakan atau tim saya lakukan, ya lucu kedengarannya begitu. Oke, kita nanti bakal update nih seperti apa kelanjutan pertengkaran perselisihan antara Budi Ari versus PDIP gitu aja deh. Ini mungkin jadi judul dari video ini ya. Bisa. Karena ini sudah ada somasi yang dilayangkan dari tim dari Pak Pramono Rano kepada Pak Budi Ari yang menuduh-nuduh nih. Katanya tim pemenangan dari Rano Pramono ini ada salah satunya pelaku utama. Wes. Ada orang penting yang kemarin kesikat pembersihan judi online begitu. Kalau menurut kalian mana nih yang kalian percaya? Percaya Budi Ari atau percaya siapa namanya? Pramono Rano? Sulit ya dua-duanya ya.